apa benar nggak sih dok semua persalinan tuh pasti sangat menyakitkan gitu dok? Ya jadi tergantung ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu yang benar-benar ingin punya anak nggak menyakitkan, malah dia senang. Dan pasti kalau melahirkan yang paling baik adalah melahirkan normal, karena resikonya lebih rendah dibandingkan sesar. Sesar itu 3 kali berisiko dibandingkan lahir normal. Dua hamil itu suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia di dunia ini berkembang biak. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, tempat kita membahas masalah kesehatan dan solusinya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, sekaligus penuh makna, yaitu cerita di balik ruang bersalin, pengalaman dokter obstetri dan ginekologi. Kita akan mengupas bagaimana sebenarnya suasana di ruang bersalin, tantangan yang dihadapi dokter, hingga momen-momen paling berkesan dalam membantu proses kelahiran. Ya, bersama saya Dr. Latifah Nabila dan sudah hadir narasumber kita, Dr. Suskan Yusat, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Halo dok, apa kabar dok? Baik. Ya, terima kasih ya dok sudah ada di podcast ini. Terima kasih. Oke dok, mungkin bisa nggak sih dok dijelaskan secara singkat aja dok, apa sih peran dokter obstetri dan ginekologi itu dok? Jadi peran dokter obstetri dan ginekologi khususnya di Indonesia sangat besar sekali. Yaitu bagaimana pertama menurunkan angka kematian ibu. Angka kematian ibu kita yang termasuk yang tertinggi di ASEAN. Itu ranking kedua terbawah. Nah, yang paling penting lagi yang berikutnya, perempuan di Indonesia banyak. Nah, sekarang ini bagaimana kita menyelamatkan perempuan Indonesia, khususnya di kasus-kasus obstetri. Dan kalau kasus ginekologi, kita bisa menyelamatkan perempuan juga, menurunkan kejadian angka kanker serviks. Nah, ini kanker serviks di Indonesia juga tiap hari, perempuan Indonesia tiap 2 jam meninggal 1 orang. Jadi dalam 24 jam kita bisa lama-lama sekarang lebih maju lagi, tiap jam 1 orang meninggal karena kanker serviks, dan kita harus mengatasinya itu semua. Inilah peran dokter obgyn sekarang. Jadi sebenarnya ilmu obgyn itu berkembang. Ada bagian feto maternal, itu bagaimana melihara ibu sampai bayinya lahir. Kemudian yang kedua ada endokrinologi, bagaimana perempuan-perempuan yang susah hamil bisa menjadi hamil, karena angka infertilitas juga di samping angka kematian tinggi, infertilitas juga tinggi nih. Kemudian yang ketiga bagaimana kehamilan setelah lahir, bagaimana kontrasepsinya. Nah, kemudian lagi yang keempat bagaimana ada kejadian seperti kualitas hidup dari pasien, seperti kejadian ada peranakan turun, prolaps organ panggul, gangguan berkemih. Nah, kemudian itu yang harus kita atasi semua di Indonesia. Dan kita bisa meyakini pada mungkin para pemirsa yang lain yang ada di manapun berada, bahwa obstetri ginekologi itu sangat penting peranannya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia. Sangat luas juga ya dok, ya dok ya. Jadi bisa di berbagai aspek gitu ya dok. Kalau misalnya ada nggak sih dok perbedaan mengenai kalau dokter menangani pasien-pasien yang hamil sama pasien-pasien yang ginekologi gitu dok? Ada nggak sih dok bedanya dok, pemeriksaannya atau mungkin gitu? Ya, jadi kalau perbedaan sih pasti ada. Obstetri, ginekologi. Obstetri kita meriksa bagaimana pasien dari awal sebelum kehamilan sampai hamil dan sampai melahirkan. Nah, itu kita harus jaga. Dan pemeriksaannya itu kita lakukan dari trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, sampai bayinya lahir baik dan bagus. Nah, ibu sehat, bayi sehat. Kalau ginekologi itu bagaimana kita memfollow up perempuan yang sudah dari lahir, besar, kemudian reproduksi sampai dia meninggal. Jadi ginekologi bisa terjadi di situ. Bagaimana kita mencegah kanker mulut rahim, bagaimana kita mencegah tumor-tumor di kandungan, ginekologi supaya tidak timbul. Dan jika sudah berumur, sudah tua, bagaimana kita mencegah terjadinya peranakan turun, gangguan berkemih, sehingga kualitas hidup perempuan sampai dia meninggal baik lalu. Gitu. Oke dok. Kalau misalnya menurut dokter,
banyak nih ibu-ibu hamil mungkin yang belum pernah melahirkan, Dok. Jadi mereka nggak tahu nih kondisi di ruang persalinan tuh kayak apa sih, Dok. Bisa nggak, Dok, ceritain sedikit kondisi yang paling sering dokter temuin di saat proses persalinan atau di kamar bersalin tuh kayak gimana sih, Dok? Ya, jadi kondisi sebenarnya tergantung yang menolong persalinan. Jadi persoalannya tuh yang penting santai, tenang, dan pasti kalau melahirkan yang paling baik adalah melahirkan normal. Karena resikonya lebih rendah dibandingkan sesar. Sesar itu 3 kali berisiko dibandingin lahir normal. Jadi jangan beranggapan sesar lebih baik dari normal. Jadi yang paling baik adalah melahirkan normal. Nah, bagaimana ibu-ibu itu supaya melahirkan dengan nyaman? Jadi bikinlah suasana. Kalau saya bikin suasana kamar bersalin itu nyaman. Udah gitu nyaman, dan pasien sudah kita lakukan kondisional bahwa melahirkan itu wajar dan semua perempuan ya normalnya melahirkan. Nah, bagaimana kalau ketimbul his, mules, itu kan sakit tuh. Ya cukup kita lakukan latihan aja, tahan napas, kemudian hirup, kemudian tiup lagi, seperti itulah. Karena makin lama mendekati persalinan sakitnya lebih sering. Tadinya cuma 2 kali dalam 10 menit, lama-lama 3 kali. Nah, mendekati kelahiran bisa 3-4 kali 10 menit. Tapi kan kadang-kadang, Dok. Tapi kadang-kadang kan juga ibu-ibunya banyak yang kayak heboh ya, Dok. Kalau misalnya ada kontraksi, langsung nangis-nangis, teriak-teriak segala macam. Ya itu kita harus jangan ikut heboh juga. Kalau ibunya heboh ya biasa lah, namanya juga sakit. Tapi kita kasih info concern, kasih pengetahuan. Inilah dia melahirkan. Dan biasanya tuh ada orang dari suku-suku tertentu yang kalau melahirkan teriaknya minta ampun. Nah, tapi kita harus bisa mensikapinya juga. Nah, maka itu suasana antara pasien ke pasien berbeda. Ada yang pasiennya kalem aja, udah mau sakit tenang ya, atau lahir sendiri itu bayi juga bisa. Ada yang sebentar-sebentar teriak. Nah, itu kita harus mensikapi. Itulah namanya variasi melahirkan normal. Dan variasi melahirkan normal tidak sama perempuan dengan perempuan yang lain. Yang satu gampang, yang satu susah, nggak lahir-lahir. Nah, itu dokter atau perawat, dokter atau bidan yang menolong persalinan harus tahu kapan kita bisa intervensi, kapan tidak. Intervensi maksudnya apa yang mengganggu persalinan? Karena dia ada 3. Melahirkan itu ada patient passenger power. Jadi bagaimana tenaganya, kalau dia kurang makan kasih makan. Kemudian bagaimana bayinya waktu dia turun, bayinya besar atau enggak. Kemudian bagaimana jalan lahirnya. Jalan lahirnya kalau lancar semuanya lancar. Rata-rata ibu melahirkan tuh normal. Karena kita udah tahu sejarah Nabi Adam punya anak saya lahir 2, nggak pernah ada yang disesar tuh. Nah, dalam perjalanan ini aja mungkin ada berbagai penyulit kelainan anatomi atau yang lain, akhirnya tren sesar lebih banyak gitu. Tapi ada nggak, Dok, tipsnya yang paling kayak ini paling ampuh nih untuk menangani ibu-ibu yang kadang-kadang tuh teriak-teriak heboh segala macam, itu ada nggak, Dok? Yang paling penting tipsnya dokternya tenang. Udah gitu timnya oke. Jadi nolong persalinan dengan gentle, santai, dan tenang. Dan kalau pasien berteriak tuh wajar. Karena begitu mau turun keluar kepala bayi itu sakit sekali sebenarnya itu. Tapi begitu dia lahir langsung seneng. Jadi sebenarnya itu yang paling penting kita bagaimana membuat pasien suasana nyaman dan mendampinginya tuh. Jadi pendampingnya itu harus benar-benar pendamping. Karena orang bersalin boleh didampingin sama suami. Boleh. Tapi kalau operasi jangan. Kalau melahirkan boleh dampingin sebelah. Supaya pasien tenang juga. Tapi kadang-kadang juga kalau sesar juga boleh sih, Dok, ya. Kalau didampingin gitu sama suaminya. Kadang-kadang ada fotografer kadang-kadang. Nggak boleh. Gitu. Kalau saya sesar tidak boleh. Karena bisa-bisa suaminya pingsan. Berapa kali kejadian saya operasi. Itu karena berpengalaman nih saya ini. Saya melahirkan lebih dari 3.000 pasien lah, udah ribuan saya orang melahirkan, sesar pun juga udah ribuan. Itu kalau operasi begitu kita sayat kemudian keluar air ketuban, ngelihat langsung pingsan suaminya. Jangan sampai kita ngurus suaminya bukan ngurus pasien. Nah, itu saya tidak mengizinkan. Kalau mau di foto boleh, tapi fotonya tidak didampingin suami. Tim aja yang oke. Gitu. Oke, Dok. Kalau dokternya ada pengalaman nggak sih, Dok, yang paling berkesan, yang paling dokter ingat selama membantu persalinan? Mungkin dulu atau sampai sekarang gitu, Dok, yang paling dokter ingat banget gitu. Ya, karena saya udah sering melahirkan, saya biasa tuh
Ya pokok setiap mau melahirkan variasi. Kemudian kita harus siap nih. Nggak semua pasien itu gampang itu melahirkan. Ya kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Dulu melahirkan normal itu bukan kepala aja ya, sungsang juga kita harus lahirin tuh dulu. Apalagi yang zaman dulu yang sebut namanya dokter obgyn tuh kalau dia menolong sungsang. Nah itu baru nama dokter obgyn yang benar. Nah sekarang kan kalau saya sungsang itu rata-rata di sesar nih. Tapi yang benarnya tuh bagaimana dokter obgyn menolong sungsang dan bisa memastikan bahwa sungsang itu bisa lahir normal. Nah itu yang paling seninya di situ tuh. Jadi kita kepuasan memang nolong sungsang itu ya lebih berat daripada lahir normal kepala. Karena apa? Kalau badan lahir, nah ini kepala nggak lahir dalam hitungan menit, 5 menit berbanding lurus sama kematian. Nah, itu yang paling kita berkesan tuh melahirkan sungsang. Nah yang kemudian kalau melahirkan ada penyulit, kepala ada penyulit. Yang kita nggak bisa tebak, kadang-kadang bayinya besar. Karena pernah melahirkan anak keempat, atau keluar bayi 5 kilo. Anak pertama, kedua, 3 normal. Rata-rata lahir 4,2, normal semua tuh. Nah yang ketiga, yang keempat nggak bisa, atau keluarnya 5 kilo, nah itu susah. Nah itu deh yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu ya dok ya. Jadi setiap melahirkan ya beda-beda harus disikapi. Tapi kalau misalnya menghadapi situasi-situasi yang darurat gitu dok, ada nggak dok tips and trick biar kayak kitanya juga tenang, kita juga jadi yang paling penting kemampuan dokternya, kemampuan penolong persalinan. Jadi harus tenang dan selalu berkomunikasi sama pasien, langsung tatap matanya tenang, dan kita ada di sini mendampingi. Kalau ada apa-apa cepat. Jadi semua itu harus diinfokan juga. Iya, diinfokan ke pasien. Perjalanan persalinan, pembukaan berapa, misal pembukaan udah lengkap, kok nggak turun-turun? Kenapa ini? Kemudian kalau pembukaan sudah lengkap, sikap pasien bagaimana? Ya ngeden semaksimal mungkin, kaki difleksikan, kemudian muka dan kepala ke arah perutnya supaya ngedennya benar gitu. Tapi kadang-kadang kan pasien juga kalau kita kasih tahu kadang-kadang mereka lupa panik gitu dok. Iya panik biasa itu biasa. Begitu yang pertama kayak gitu panik, yang kedua panik, nah yang ketiga bisa masuk. Jadi divariasikan saja. Jadi dokter itu harus nolong persalinan intinya harus tenang, santai, kemudian nggak usah terburu-buru. Pokoknya tenang aja. Iya, kalau mau lahir normal itu kita belajar dari bidan-bidan di Inggris, di Australia. Semua persalinan normal di Eropa itu ditolong oleh bidan ya. Dokter itu hanya kalau ada penyulit. Nah itu bidan kenapa? Bidan tuh namanya tenang, udah gitu ngerawat pasien benar-benar ya. Nggak mau buru-buru, pokoknya dinikmati aja perjalanan. Yang penting yang diobservasi adalah bunyi jantung bayinya harus bagus. Nah, jangan sampai itu kecolongan. Jadi BJJ itu harus bagus. Harus gitu. Dipantau terus ya dok. Dipantau. Ya dok. Ada nggak sih dok sekarang kalau misalnya habis menolong bayi-bayi yang selamat nih gitu, perasaan dokter tuh gimana sih sekarang? Wah itu senang sekali. Jadi melahirkan kalau dulu masuk obgyn tuh menolong 2 nyawa, nyawa ibu, nyawa bayi. Nah kalau begitu bayinya lahir kita senang sekali. Apalagi begitu lahir bayi langsung berteriak, nangis. Nah itu paling bagus. Wah, nah itu paling bagus. Afgar 10-10 kata Prof. Rinawati, 10-10. Nah udah bagus. Nah kalau misalnya itu kan kalau bayinya selamat gitu ya dok. Kalau misalnya bayinya ternyata misalnya amit-amit misalnya meninggal, wah jangan sampai gimana, itu kalau sampai begitu kita stres. Apalagi zaman sekarang, jangan sampai. Maka itu observasi harus bagus. Observasi, pengawasan harus ketat. Jangan begitu kita bayi lahir keluarnya Robocop, kaku. Nah itu berarti dokternya yang salah, yang nolong persalinan ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Beberapa hal bisa terjadi seperti itu ya, itu nggak bisa ditebak. Ya tapi kita berusaha jangan sampai terjadi seperti itu. Oke dok. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta ya dok ya, karena masih banyak banget ibu-ibu yang kayaknya masih percaya dengan mitos-mitos gitu dok. Misalnya nih dok, apa benar nggak sih dok semua persalinan tuh pasti sangat menyakitkan gitu dok? Ya jadi tergantung ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu yang benar-benar ingin punya anak nggak menyakitkan, malah dia senang. Memasuki periode melahirkan atau persalinan itu periode yang ditunggu-tunggu.
Dan kita sudah melakukan hal itu sebelum waktu persalinan. Jadi dokternya, bidannya udah ngasih tahu kemungkinan ada his, kemungkinan ada mules 10 menit 3 kali, makin menjelang kelahiran makin cepat, makin dekat lagi dan lebih sakit lagi, dan pasien juga dikasih inform consent. Dan bagaimana caranya? Bagaimana kita menarik nafas, kalau ada mules tarik nafas panjang, itu akan mengurangi sakitnya itu. Dan kesakitan itu akan kebayar begitu bayi lahir. Senang sekali ibu-ibunya. Berarti penting ya dok ya, kayak misal pelatihan yoga prenatal, ya betul, kayak gitu-gitu ya dok. Latihan senam hamil, udah gitu yoga, itu bagus sekali. Oke. Ada lagi nih dok, kalau misalnya minum kelapa hijau agar bayinya bersih, sehat, atau saat dilahirkan tuh kayak putih bersih, berarti banyak minum kelapa nih itu. Bener ya itu minum kelapa bagus, saya paling seneng minum kelapa. Jadi minum air kelapa bagus, tapi bukan mitos untuk bayinya bersih. Bayinya bersih tergantung air ketuban segala di situ. Kalau air ketubannya bagus aja keluarnya. Jadi yang paling penting minum air kelapa baik. Minum air putih lebih baik lagi. Nah itu bagus. Jadi banyak minum bagus. Berarti mitos gitu, ya dok mitos. Ya. Oke, kalau misalnya ada lagi dok, ini agak aneh sebenarnya sih dok. Katanya ibu abis melahirkan itu nggak boleh tidur siang dok, gimana dok? Wah, jadi ini juga mitos. Jadi ibu melahirkan kalau capek tidur aja dulu. Nah, bagaimana bayinya? Nah, bayinya biasanya kita titipin atau dikasih tahu. Jadi jangan sampai ibu melahirkan malah dia stres. Takutnya ibu-ibu melahirkan nggak bisa tidur, dia ntar ibunya stres itu, penyakit depresi ya dok. Depresi. Jadi yang kita usahakan kalau dia ngantuk tidur, karena melahirkan itu pasti capek, lemas, begitu bayi keluar tuh lemas. Nah dia kasih makan, dia tidur lah. Malah saya sering lihat ibu-ibu melahirkan tuh tidurnya ngorok itu, karena mateng, capek dia semalaman kagak tidur. Begitu lahiran enak dia tidurnya. Jadi mau tidur kapanpun ibu melahirkan boleh, mau pagi siang, yang penting minimal ya tidur kita tuh harus bagus ya, kualitasnya 6-8 jam. Nah itu akan bisa merawat bayinya dengan baik. Cukup ya dok ya pokoknya ya. Iya, jadi tidur harus cukup supaya nggak pusing kepalanya. Oh ya, mungkin ada mitos atau fakta lagi dok, kayak misalnya nggak boleh olahraga yang berat-berat gitu dok. Kalau kayak gitu gimana dok? Ya, ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil olahraganya ya seperlunya aja sebenarnya. Ya olahraga senam hamil. Nah itu Pak, penting tuh senam hamil, supaya senam hamil bagaimana nanti untuk persalinan. Walaupun begitu senam hamil diajarin nanti juga lupa. Pas kenyataannya juga lupa. Tapi begitu diingetin, nah dia ingat tuh bagaimana menaik napas. Kalau dia mules nggak tahan, mulesin tarik nafas yang panjang sehingga mulesnya bisa terkontrol gitu. Itu lupa, tapi nanti diajarin lagi. Tapi begitu senam hamil, karena ibu hamil itu jangan sampai olahraga berlebihan ketuban pecah. Kalau ketuban pecah, nah bahayanya banyak. Walaupun penyebab ketuban pecah banyak ya, yang terutama infeksi, tapi gara-gara olahraga yang berlebihan juga bisa tuh. Tapi di luar negeri banyak ya dok, kayak ibu hamil yang udah hamil tapi tetap ikut maraton, ikut maraton tuh kelebihan menurut saya. Jadi kalau ibu hamil senam hamil aja, jalan sih boleh, jalan pagi. Pelan-pelan, kalau dia sakit mules berhenti. Nah itu bagus, jalan pagi tujuannya untuk melatih otot-otot waktu melahirkan gitu. Oke, terima kasih dok untuk pencerahan tentang mitos dan fakta. Ada nggak sih dok tips dari dokter agar ibu hamil bisa mempersiapkan persalinan dengan baik gitu dok? Jadi bagaimana ibu hamil supaya persalinan? Pertama harus kontrol ke dokter teratur. Jadi bisa kontrol ke dokter, ada itu ya, sesuai WHO tuh berapa ya, dalam setahun tuh 6-8 kali ya kontrol ke dokter. Tapi kalau ke dokter praktek begitu 36 minggu tiap minggu datang. Begitu dari hamil 28 minggu tiap 2 minggu ke dokter. Karena kita bisa mengetahui ada faktor risiko nggak pada ibu hamil ini. Jika tidak terjadi faktor risiko dan kita sudah mengajarkan pada ibu hamil untuk latihan senam supaya melahirkan itu lebih nyaman. Kemudian dilatih juga bahwa melahirkan itu suatu kenikmatan. Jadi kebahagiaan pada perempuan ya melahirkan. Kalau nggak melahirkan ya bukan perempuan namanya. Nah, itu dia. Nah kemudian lagi yang tips yang jarang orang tahu, bahwa setelah melahirkan itu
jangan begitu saja. Jadi ada latihannya untuk mencegah di kemudian hari terjadi gangguan diskusi dasar panggul. Bisa terjadi prolaps organ panggul, prolaps uteri, bisa gangguan berkemih, inkontinensia, bisa jadi yang macam-macam. Nah, itu kita bisa berlatih. Setelah melahirkan tidak ada sesuatu pun langsung latihan Kegel. Nah, kebanyakan tidak pernah di latihan Kegel. Untuk itu begitu udah umur 40, 50 udah banyaklah kejadian peranakan turun. Karena 50% perempuan di kemudian hari bisa terjadi peranakan turun. Tapi kalau kita intervensi dengan latihan Kegel lebih awal, kita bisa mencegahnya. Gitu. Kalau untuk asupan nutrisi sendiri dok, selama kehamilan ini ada yang nggak sih dok yang perlu dipantang makanannya atau gimana gitu dok? Ya, jadi nutrisi yang berimbang untuk ibu hamil. Jadi nutrisinya harus nutrisi yang benar-benar pertambahan berat badan sesuai untuk ibu hamil. Itu ada laporan gizinya tuh. Kita lihat namanya kartu apa namanya grafik dia tuh udah ada. Nah kita bisa lihat setiap hari, setiap bulan dikontrol bagaimana gizinya bagus atau enggak. Jadi makanan yang terbaik adalah tinggi protein, kemudian karbohidrat cukup, yang lain juga cukup. Nah itu yang paling baik. Kalau katanya kan sekarang katanya jangan makan kerang-kerang yang dari laut atau gimana gitu dok? Ada nggak sih dok? Mungkin pantangan-pantangannya dok? Ya tergantung dia alergi apa enggak. Kerang dari laut juga sebenarnya bisa bahaya juga tuh, karena ada apa namanya, dari kerang itu tuh tumbuh. Ya kalau di Laut Jakarta kita takut ada merkuri. Kemudian kalau di laut yang dalam ya lebih laut yang bersih. Tapi kita nggak bisa jamin. Lebih baik makanan yang kira-kira nyaman aja. Proteinnya seperti ya daging ayam kampung. Kemudian yang tidak alergi, ikan yang seger-seger kan banyak. Berarti sebenarnya nggak ada pantangan ya dok? Nggak ada pantangan. Sama nyaman, nggak menimbulkan alergi ya dok. Oke, kalau pesan dari dokter buat keluarga yang biasanya datang nih untuk nemenin ibunya lahiran gitu, ada nggak dok buat biar mendukung ibunya saat persalinan lebih baik gitu? Ya, jadi keluarga yang mendampingi, terutama suami nih, bikin semangat bahwa hamil itu nyaman. Bahwa hamil itu jangan merasa suatu beban atau gangguan, karena semua perempuan tuh harus hamil. Kalau nggak hamil ya bukan perempuan. Jadi dinikmati bahwa hamil itu suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia di dunia ini berkembang biak. Nah, perlukah pembatasan melahirkan? Nah, tergantung zaman sekarang. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Karena rezekinya anak beda-beda. Nah, kalau zaman sekarang biaya sekolah mahal, ini mahal, dibatasi ya boleh-boleh saja dengan melakukan KB, keluarga berencana. Jadi kita membuat suatu kurun reproduksi sehat, KB-nya apa yang terbaik, kemudian kapan dilepas biar melahirkan lagi, ya minimal 2-3 anak lah gitu satu keluarga. Berarti gitu. Keluarga juga harus tenang gitu ya, kayak mendampingi ibu hamil ini. Kalau misalnya kayak apakah perlu juga dok kayak misalnya ayah diberi edukasi gitu saat sebelum kelahiran ini tentang gimana cara menangani ibu saat persalinan kayak gitu perlu? Ya waktu kontrol kan biasanya dampingi suami, dan suami juga kita beritahu bahwa dampingi istri dengan baik, kemudian beli support bahwa kehamilan itu sesuatu yang alami. Nah kemudian jangan lupa kapan dia waktu makan, kapan minum vitamin juga dikasih tahu supaya melahirkan bayi yang baik. Kapan pemberian asam folat atau yang lain, dan harus diberitahu bahwa ini penting untuk bayinya. Nah, yang ngasih saran pasangannya. Jangan pasangan nggak mau tahu, dan harus tahu bayi itu lahiran jadi orang yang baik juga kan karena berdua, bukan karena sendiri. Gitu. Sekarang ada nggak dok pesan-pesan buat wanita Indonesia dari dokter buat mereka mungkin tentang persalinan, kehamilan atau? Ya, jadi pada semua perempuan di Indonesia, melahirkan adalah sesuatu yang alami, dan melahirkan kalau bisa kita mencegah supaya jangan terjadi stunting. Jadi gizinya harus baik, minum vitaminnya juga harus baik,
dan obat-obatan harus baik. Nah, karena kita harus mencegah stunting nih pada anak-anak yang melahirkan di Indonesia, dan anak-anak yang lahir ini nantinya 30-50 tahun ke depan, ya itu yang sebagai generasi penerus yang menggantikan tahun emas ya. Ini kan tahun emas nih untuk 30 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, dan yang paling penting lagi setelah melahirkan, ibu-ibu juga harus kontrol lagi ke dokter. Bagaimana deteksi kanker mulut rahim, bagaimana mencegah peranakan turun supaya kualitas hidupnya lebih baik. Dengan kualitas hidup yang baik, negara makmur, semuanya sukses. Kepada ibu-ibu yang khususnya di Jakarta ya, di Jakarta maupun di Indonesia, kami sebenarnya di RSCM punya layanan yang terbaru, yaitu di Gedung Kiara, khusus untuk ibu dan anak. Nah, jadi siapa yang ibu hamil, perempuan, keluhan apapun bisa datang ke Kiara. Dan RSCM akan memberikan yang terbaik untuk ibu-ibu semua. Biar bagaimanapun semua kelengkapan sarana prasarana untuk perempuan di RSCM udah paling oke. Dan kita tidak kalah dengan rumah sakit lain. Semoga ini bisa menjadi suatu harapan yang baik pada ibu-ibu untuk melahirkan yang terbaik bagi keluarganya. Demikianlah, terima kasih. Oke dok, sangat baik sekali ya dok obrolan kita hari ini. Ternyata di balik ruang bersalin ada begitu banyak cerita juga ya dok, kayak perjuangannya, momen harunya, pokoknya luar biasa. Terima kasih ya dokter Suskan ya sudah hadir di podcast ini dok. Semoga ilmu dan pengalamannya bermanfaat buat kita semua. Oke baik, terima kasih. Oke, semoga episode ini bisa memberikan wawasan baru dan juga mengurangi rasa takut bagi para calon ibu di luar sana. Jangan lupa terus jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.